Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GKU Bintaro Jaya yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga akan mengambil bagian di dalam undangan sakramen perjamuan Tuhan yang Maha Kudus. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam ibadah perjamuan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa untuk setiap perangkat perjamuan yang akan kita pakai, sekaligus mendoakan apapun yang Bapak Ibu sediakan sebagai pengganti roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus yang akan kita pakai dalam perjamuan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk semua perangkat perjamuan yang akan kita pakai. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Kau berikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk memperingati hari kematian Kristus, dan kami akan mengambil bagian secara khusus di dalam undangan meja perjamuan Tuhan. Mari Bapa, sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini, kami mau berdoa untuk setiap perangkat perjamuan yang akan kami pakai. Baik piring roti, cawan, bahkan juga apa yang disiapkan oleh anak-anak-Mu di rumah sebagai pengganti roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah semua yang akan kami pergunakan pagi hari ini ditahirkan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga perjamuan kudus yang boleh kami ikuti bersama melalui media online ini, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Jemaat GKU Bintaro Jaya semuanya. Pada hari ini Jumat 10 April 2020 kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus Jumat Agung secara online. Kiranya ibadah model online seperti ini tidak mengurangi hikmat perjamuan kudus seperti perjamuan kudus yang biasa kita lakukan. Tema kita pada hari ini adalah Aku haus dan sudah selesai, yang diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Iren M. Tetelekta. Karya terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kematian Yesus di Golgota itulah kasih terbesar yang diberikan kepada kita, agar kita tidak binasa dan tidak mengambil bagian dalam dosa lagi. Oleh sebab itu, marilah kita datang padanya dengan hati yang bersyukur. Kita siapkan hati untuk beribadah pada Allah dengan bersaat teduh sejenak. Hari ini kita mengingat dan merayakan kematian Tuhan Yesus di salib. Ia rela memikul salib dan menanggung kehinaan, cela karena kita.
Ia menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Hari ini kita juga menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk di sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita mengingat hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk saudara jemaat sekalian. Nas pembimbing di dalam ibadah Jumat Agung ini terambil dari Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sengsara
kasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pengampunan dosa kepadanya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, dan karena kemurahan-Mu di dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia telah penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dara, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau megang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya? Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Demikian berita anugerah Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, maka dengarlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kita di dalam hidup yang baru, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10 yang berkata demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita nyatakan kesiapan hati kita menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian bersama dari Kidung Keesaan 521 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung di pagi hari ini didasarkan pada Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 yang demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu fakta terbesar, termulia, teragung yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia adalah peristiwa ketika Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, hanya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kuasa dosa. Yesus datang ke dunia dengan dua misi. Yang pertama, dia membebaskan kita dari kuasa dosa, dan yang kedua memulihkan gambar Allah atau citra Allah yang ada dalam diri manusia yang telah rusak akibat dosa. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, cara yang dilakukan adalah Allah berfirman melalui para nabi, dan perkataan Allah itu disampaikan kepada manusia, sehingga manusia bisa tahu apa yang harus mereka lakukan agar mereka dapat hidup benar di hadapan Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, sebagaimana kita baca dalam kitab Injil, Allah secara langsung berbicara kepada manusia dalam bahasa yang sangat dimengerti oleh manusia. Dan itu semua dinyatakan di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 33,5 tahun Yesus hidup di dunia hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia hidup di dalam ketaatan dan menyatakan kasih Bapa kepada dunia. Kurang lebih 3,5 tahun.
Ketika Yesus melakukan pelayanannya bersama dengan 12 murid, dia menunjukkan secara langsung bagaimana kasih Allah kepada manusia. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, Yesus membebaskan orang yang terikat dari kuasa kegelapan, Yesus mengembalikan citra diri orang-orang yang disebut masyarakat kelas 2. Bahkan dikatakan dia mengajarkan kepada banyak orang melalui perumpamaan, melalui khotbah, melalui teladan hidup. Bagaimana manusia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan apa yang Kristus lakukan itu dapat dimengerti dengan baik oleh manusia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, teladan yang luar biasa Yesus berikan, dan itu menjadi sebuah video yang sangat baik untuk kita manusia, adalah ketika Yesus berada dalam kondisi yang paling pahit dalam ukuran sebagai seorang manusia. Ketika dia menderita secara fisik maupun batin, ketika berada di atas kayu salib. Di tengah situasi yang tertekan ini pun, Yesus tetap mengucapkan perkataan yang memberkati. Bahkan kalau kita tahu ada 7 perkataan Tuhan yang diucapkan ketika ia berada di atas kayu salib. Dan 7 perkataan atau 7 kalimat ini bagi saya itu memberi pengaruh yang sangat kuat bagi pertumbuhan iman Kristen sampai dengan hari ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh orang yang sedang menjalani proses hukuman, mulai dari peradilan, penyiksaan, sampai menuju ke tempat penghukuman yaitu kayu salib, maka kita bisa membayangkan perkataan apa yang mereka ucapkan. Pasti yang terdengar adalah jeritan, kesakitan, tangisan, bahkan mungkin juga ada caci maki, ada kata-kata kutuk yang dikeluarkan oleh sang hukuman ini terhadap orang-orang yang melakukan penyiksaan terhadapnya. Mungkin itu yang terjadi. Tetapi saudara, sejarah mencatat semua hal itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena selama Yesus menjalani siksaan penderitaan sampai di atas kayu salib, bukan perkataan kebencian yang dia ucapkan, bukan perkataan yang mengandung persungutan, ataupun perkataan yang mencaci maki, mengutuk orang-orang yang sedang melakukan penyiksaan terhadap dia. Tetapi yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara, sebaliknya, ada sebuah doa yang sangat agung diucapkan oleh Yesus. Dan itu yang pertama kali diucapkan ketika ia berada di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kalau dengar kalimat ini, bukankah ini kalimat yang begitu mulia, begitu agung, yang sepanjang sejarah manusia tidak pernah diucapkan oleh manusia? Apa artinya ketika Yesus mengucapkan doa ini? Maka satu peneguhan diberikan bagi kita bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Sekaligus Yesus sedang menunjukkan sebuah keteladanan yang luar biasa, memberikan kasih bahkan kepada orang-orang yang saat itu sedang melakukan ketidakadilan terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara, 3 kalimat pertama Yesus itu mengandung sebuah doa. Ketika Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian perkataan kedua, dia berpaling kepada orang yang melakukan pertobatan di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, "Hari ini engkau dan aku akan bersama-sama di dalam Firdaus." Dan perkataan yang ketiga ketika ia menoleh kepada Yohanes dan Maria, dan ia berkata, "Ibu, ini anakmu," yaitu Yohanes, dan Yohanes, "Inilah ibumu." Setelah perkataan itu saudara, 3 jam, mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, kegelapan menutupi daerah itu.
Dan di menit-menit terakhir sebelum Yesus menghembuskan nafasnya, Yesus menyerukan sebuah perkataan yang sangat menakutkan ketika dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sesudah itu perkataan kelima dia ucapkan, aku haus. Yang keenam, sudah selesai atau sudah genap. Dan perkataan ketujuh adalah penyerahan diri Yesus ketika dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peringatan hari kematian Kristus, kita akan membahas perkataan kelima dan keenam ketika Yesus berkata, aku haus. Bapak Ibu Saudara, bukankah Yesus yang berkata di atas kayu salib, aku haus, adalah Yesus yang juga pernah duduk di pinggir sumur dan berkata kepada seorang perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 13. Yesus katakan begini, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus juga pernah memberikan pengharapan kepada manusia bahwa barang siapa yang datang kepadanya tidak akan haus lagi. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Tetapi mengapa di atas kayu salib Yesus berkata, aku haus? Kira-kira kepada siapa perkataan ini ditujukan? Kepada murid-muridkah? Atau kepada orang-orang yang sedang melihat dia, yang melakukan penyiksaan kepadanya, yang memakukan dia di atas kayu salib? Saudara, ini bukan sebuah permintaan. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memuaskan dahaga Kristus. Tapi Yesus sedang menyatakan bahwa kesengsaraan yang dideritanya secara fisik itu sudah mencapai satu derajat tertentu. Dan hal itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh manusia. Dan Yesus adalah Allah, Mesias yang menggenapi segala nubuatan para nabi bahwa akan datang seorang Mesias yang menderita. Untuk mengerti bagian ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ingat kisah Lazarus dan orang kaya yang mati dalam Lukas 16 ayat 13 dan ayat 19 sampai 31. Dalam ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan ketika orang kaya itu mati dan dia menderita sengsara di alam maut, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya, dan dia berkata, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, Yesus mengalami kehausan seperti orang kaya yang dihukum dalam alam maut. Dan Yesus menggantikan kita yang seharusnya menjalani hukuman itu. Sehingga kita yang percaya kepadanya, ya, ketika kita mengimani bahwa Yesus telah menggenapi segala sesuatu, maka dia menjadi air hidup. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, yang datang kepada Kristus, tidak akan mengalami kehausan karena hukuman kematian kekal telah diterima oleh Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka kita menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Tidak ada lagi kehausan dalam kematian kekal yang akan kita jalani. Yesus sudah menggantikan kita. Dan yang Tuhan minta dari setiap kita yang percaya kepadanya, kita datang menerima air hidup itu, sehingga kita tidak lagi mengalami kehausan untuk selama-lamanya. Dan sesudah berkata demikian, dia katakan sudah selesai atau sudah genap. Kalimat ini pun saudara bukan sebuah pernyataan bahwa segala sesuatu sudah hancur. Seakan-akan ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia mengalami kegagalan. Dia mengalami puncak dari kegagalannya.
perkataan sudah selesai itu seperti teriakan kemenangan dari seorang pelari atau atlet yang menyelesaikan atau mencapai garis finish dan dia mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara, 33,5 tahun Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dia berjuang melawan pencobaan iblis, namun saatnya semua telah selesai dan Yesus menang di atas setiap pencobaan itu. Manusia kita yang tadinya berjalan menuju kebinasaan, kematian kekal, oleh Yesus dihentikan. Oleh Yesus dihentikan melalui pengorbanan dirinya. Murka Allah ia terima. Dan ia berkata semuanya itu telah selesai. Semua nubuatan Nabi telah digenapi oleh Kristus. Sehingga saudara, saya dan saudara tidak lagi berjalan menuju kematian kekal. Tapi saat ini saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sedang berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Maka refleksi bagi kita saudara, kalau sekarang ini kita sedang berada dalam perjalanan menuju hidup kekal, maka orang yang berjalan menuju sorga tidak akan mudah untuk jatuh lagi dalam perbuatan dosa. Yang Tuhan minta dari kita hanya satu, taat. Sama seperti Yesus yang sepanjang hidupnya dia taat kepada kehendak Bapa sampai dengan hari kematiannya. Oleh karena itu di Jumat Agung ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Peristiwa kematian Yesus mengingatkan kita bahwa yang pertama, Yesus sudah menggantikan kita mengalami kehausan di dalam hukuman kematian kekal. Dan ia kemudian bangkit menjadi air hidup yang akan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan diberikan kelegaan, kepuasan di dalam seluruh keberadaan hidup kita, baik di dunia maupun nanti di dalam kekekalan. Oleh karena itu, yang Tuhan minta bagi kita tidak ada jalan lain selain kita hanya berjalan hidup benar di hadapan Tuhan, meneladani apa yang Kristus sudah lakukan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan dalam perayaan kematian Kristus ketika Yesus mengatakan sudah selesai, artinya tidak ada lagi perjuangan kita untuk mendapatkan hidup kekal. Selain kita percaya saja kepada Yesus yang telah menggenapi semua hal yang menjadi nubuatan para nabi. Yesus Sang Mesias itu sudah menyelamatkan kita. Dia menyelesaikan itu dengan sempurna di atas kayu salib. Maka satu hal yang ia minta dari kita, percaya dan taat kepadanya. Tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib. Darahnya telah tertumpah untuk menghapus setiap dosa kesalahan kita. Maka setiap kali kita mengikuti perjamuan agung, kita mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa saudara dan saya sedang berjalan menuju kekekalan. Maka yang Tuhan inginkan dari kita adalah jangan lagi ada takut, ada bimbang, keraguan dalam kita menjalani hidup. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Dan yang Tuhan minta cuma satu dari kita, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Dia, dan itulah kemenangan yang akan kita alami selama kita hidup di dunia ini. Selamat merayakan Jumat Agung, selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah ketetapan Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda persekutuan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Ini sesuai firman yang berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang dijadikan tanda adalah roti dan anggur,
yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya sebagai makanan dan minuman. Roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan adalah yang pertama melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dianiaya dan dibunuh, serta darahnya yang dicurahkan karena dosa kita. Yang kedua, melambangkan Tuhan Yesus yang menjadi kehidupan kita, karena Dia telah menjadi korban penebus dosa kita, sehingga kita diterima di hadapan Allah yang Maha Kudus, bahkan diberi keselamatan dan hidup yang kekal. Yang ketiga, melambangkan Kristus yang menjadi kehidupan kita, yang perlu kita makan dan kita minum. Artinya kita terima dan kita pegang dengan iman tulus, sehingga hidup kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana firman yang berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang keempat, melambangkan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Sebagaimana firman yang berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Sebagai nyanyian persiapan, kita naikkan pujian Kidung Keesaan 367, bait 1 dan 4. Nun di bukit yang jauh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah, meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau menerima peneguhan sidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih Tuhan. Dan marilah kita saling mengampuni, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan mendapat damai. Mari kita mengundang dalam hati kita damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Damai Kristus akan selalu mendamaikan kita
dengan sesama. Damai sejahtera Allah bagi saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Seperti roti yang dipecahkan ini, demikianlah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus terpecah di atas kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Maka saudara, seperti anggur yang tertuang ini, demikianlah darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah di atas kayu salib untuk keampunan dosa saudara dan saya. Dan itu terjadi sekali untuk selamanya. Mari saudara, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat perjamuan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdiri dan bersama-sama kita naikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan dengan bersama kita berkata demikian. Allah yang maha tinggi, yang telah berkenan berbagi kehidupan dengan kami. Kami berterima kasih atas makanan rohani ini. Sakramen perjamuan kudus ini membuat kami merasakan anugerah dan kasih, serta menyatukan kami dalam gereja-Mu. Damai-Mu telah memperbaiki hubungan kami dengan Engkau dan sesama, serta dengan segenap ciptaan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu nyata kami rasakan sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini secara khusus kami anak-anak-Mu merayakan Jumat Agung hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini juga Tuhan, kami telah mengambil bagian di dalam undangan sakramen perjamuan Tuhan yang kudus. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi kami, baik yang mengambil bagian dalam sakramen maupun yang bersama-sama ikut dalam ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Tuhan tercurah bagi setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga yang menyatukan hati untuk menaikkan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat dan Engkau mendengar apa yang menjadi seru hati anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga jemaat Tuhan. Apa yang dilakukan pagi hari ini, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Maka kami menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini ya Bapa, sampai dengan saat ini mereka terus bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani. Mari Tuhan, siapapun jemaat Tuhan yang saat ini lemah secara jasmani, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan Tuhan ada pada saudara-saudara kami yang lemah secara tubuh jasmani. Tuhan menjamah melalui obat penawar makanan minuman yang mereka konsumsikan. Dan kami percaya itu semua alat Tuhan yang mendatangkan kesembuhan bagi tubuh jasmani saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi situasi yang sedang kami hadapi di tengah-tengah bangsa ini dengan mewabahnya virus corona, yang terkadang Tuhan itu menakutkan bagi kehidupan kami. Tetapi di dalam iman percaya kepada Tuhan, hari ini ya Bapa, kami tetap mengimani dan percaya perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau berikan berkat, Engkau nyatakan kuasa kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona. Mari Tuhan, jamah bagian tubuh mereka yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir bagi saudara-saudara kami. Bahkan kami juga berdoa bagi tim medis yang ada di garda terdepan. Mari Tuhan, Engkau lindungi mereka. Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Pelayanan yang mereka berikan biarlah itu menjadi berkat bagi setiap pasien yang ada. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, segala hal yang menakutkan, kami patahkan segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya sungguh ya Tuhan, Engkau akan membawa kami keluar dari setiap persoalan ini. Dan biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan, beriman dan percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintah kami, apapun keputusan kebijakan yang mereka ambil, biarlah semuanya untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan.
Maka kami imani dan percaya segala intervensi kegelapan dalam bentuk apapun, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap gereja di dalam mewartakan berita sukacita. Biarlah Tuhan gereja hadir untuk menjawab setiap pergumulan umat Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati setiap pemberitaan firman Tuhan. Biarlah itu menguatkan iman setiap jemaat Tuhan. Agar kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa Allah di dalam nama Yesus ada di dalam hidup kami dan melindungi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang hari ini merayakan peristiwa Jumat Agung kematian Tuhan Yesus dan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Mari ya Tuhan, apa yang terjadi di rumah-rumah jemaat Tuhan, apa yang boleh terjadi melalui saluran online bentuk apapun, kami berdoa ya Bapa, biarlah itu memberkati setiap jemaat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, perayaan perjamuan kudus itu mengalirkan berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi doa kami, menjadi pergumulan kami di pagi hari ini. Di atas semua permohonan ini ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kalau di dalam perjalanan hidup kami, ada hal-hal yang kami buat tidak berkenan, baik itu melalui perkataan kami, pikiran kami, bahkan tindakan kami. Tuhan, jikalau itu tidak berkenan, ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah pengampunan Tuhan melayakkan kami semua menerima berkat Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1, demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Marilah kita mendoakan persembahan yang baru kita kumpulkan. Ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu
sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Pikulah salib setiap hari, supaya Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian Kidung Keesaan 523 bait yang pertama, Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengikut Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh, Tuhan Yesus pegang tanganku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang mati di salib demi kita, serta penyertaan oleh kuasa Roh Kudus, kiranya menguatkan dan memberkati saudara-saudara, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.